Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi di pertemuan yang ke-14. Jadi ini adalah materi kedua dari terakhir sebelum materi dari Excel itu selesai. Nah, hari ini kita membahas tentang database, outline, dan subtotal. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang database. Nah, database itu sendiri sebenarnya apa sih, Bu? Nah, besok mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 5 yang akan presentasi. Nah, saya sedikit singgung sebenarnya kan data itu adalah segala hal atau peristiwa atau kenyataan atau yang biasa kita sebut dengan fakta. Nah, database itu biasanya merefleksikan sekumpulan data yang sangat besar atau sangat banyak isiannya. Nah, database ini bagaimana sebuah data itu bisa disebut sebagai database sih, Bu, gitu. Jadi sebuah data itu bisa disebut sebagai database karena dia itu punya atribut. Yang pertama contohnya gini, misalnya saya masuk di dalam daftar data pegawai di kampus gitu ya, daftar dosen di kampus. Nah, saya itu pasti punya atribut gitu. Yang pertama yang nggak akan pernah dimiliki oleh orang lain adalah mungkin nomor induk pegawai. Nah, itu kan setiap orang pasti nomor induk pegawainya tuh beda. Nah, itu adalah pembeda. Jadi sebenarnya yang utama adalah si nomor induk pegawai itu sendiri daripada nama saya. Mungkin karena kalau nama itu pasti ada yang mirip atau hampir sama seperti itu. Nah, dari situ pasti kan saya punya banyak data tuh. Mulai dari nomor induk pegawai, ada nama, mungkin ada jabatan, ada golongan gitu. Nah, seperti yang ada di slide sekarang, kita akan bikin sebuah database. Nah, database itu harus punya, yang pertama adalah punya atribut. Yang di sini mungkin minimal sebuah data itu bisa masuk atau dikatakan ke database itu dia minimal memiliki 7 atribut. Nah, di sini saya punya 7 kolom di mana ada nama, jabatan, golongan, masa kerja, usia, pendidikan, dan juga gaji pokok. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan gimana sih sebenarnya sebuah database. Dan yang pertama dari database itu sendiri kalau teman-teman buka modul materinya, itu yang pertama adalah cara membuat database itu sendiri. Nah, caranya itu bisa sih kayak diketik manual gitu, atau teman-teman tuh bisa memakai sebuah toolbar di dalam Excel itu sendiri, yaitu pakai data form. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bikin dulu kolomnya atau kantong atributnya itu apa aja gitu, itu dibuat dulu. Nah, nanti di sebelah atas ini ada logo toolbar yang seperti ini. Nah, dia ini adalah form. Jadi di mana kita bisa mengisikan sebuah data. Nah, kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa pakai more comment. Nah, di sini biasanya kan ada undo sama redo aja. Nah, itu ada panah yang ke bawah, itu bisa diklik more comment. Lalu nanti dicari saja di sini form, lalu di-add ke yang bagian kanan, lalu di-oke. Nanti setelah di-oke akan keluar form yang seperti ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan contohkan bagaimana form ini bekerja. Jadi kita tinggal blok aja, lalu klik form yang ada di sini, kita klik OK. Nah, otomatis dia akan menampilkan form yang seperti ini. Saya akan coba contohkan untuk memasukkannya. Mungkin ini pakai Nah, saya akan coba seperti ini coba ya. Nah, ini akan otomatis direcord oleh
database-nya atau otomatis akan masuk ke sini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau memasukkan lagi, kita tinggal klik new. Nah, kalau misalnya kita mau delete, ini kita bisa masukkan lagi namanya misalnya seperti ini. Terus nah, biasanya kalau di new dia udah otomatis akan masuk atau terrecord di dalamnya. Nah, seperti itu nanti teman-teman tinggal praktekkan aja kalau misalnya mau masukkan data, kan kadang kalau database itu datanya lumayan banyak. Nah, untuk menghindari yang namanya apa namanya kesalahan, jadi kadang kan kita bisa aja tuh masukin karena saking banyaknya masukin jabatan itu dari kolom nama kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya untuk mempermudah tampilannya aja biar kita lebih gampang seperti itu. Lalu selanjutnya setelah data form itu ada tentang penyaringan data atau yang biasa kita sebut dengan filter seperti itu. Oke, selanjutnya ada subbab yaitu menyaring data. Nah, menyaring data itu adalah apabila kita cari dari sebanyak data yang ada, terus kita cari data-data tertentu. Nah, caranya di sini saya udah punya contoh tabelnya. Jadi di sini ada tabel persediaan barang. Nah, yang pertama kita ini kan ada beberapa barang ya, apa namanya, yang istilahnya kita bisa jadikan dia sebuah database kayak gitu. Nah, untuk cara agar dia bisa difilter itu adalah memblok dulu nama kolomnya, lalu kita pergi ke data, lalu ke filter. Nah, otomatis dia nanti akan punya kotak segitiga seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya yang mau misalnya nih kita cuma cari beras aja. Nah, yang jagung, kedelai dan ketela ini bisa di unchecklist gitu. Terus di oke, otomatis yang keluar akan bagian yang beras aja karena kita tadi udah lihat apa istilahnya kita pilih filter untuk mencari beras kayak gitu. Nah, untuk menghilangkan filternya kita bisa lakukan hal yang sama, klik filter lagi, otomatis filternya akan hilang. Nah, selanjutnya ada tentang menyaring data, tapi itu di custom. Jadi ada istilahnya keadaan tertentu yang bisa kita masukkan dalam kita memfilter data. Nah, salah satu contohnya di sini kita akan pakai advanced filter sama data validasi. Nah, oke, yang pertama ini kita akan buat kolom yang ada di sini. Nah, di sini saya punya anggap saja ini sebuah database dengan nama, atributnya jabatan, golongan, masa kerja, usia, pendidikan, dan gaji pokok. Nah, yang pertama kita akan melakukan bagaimana database ini bisa difilter. Otomatis kita langsung klik ini. Nah, ini dia udah istilahnya siap untuk dilakukan pemfilteran. Nah, untuk yang pertama saya pengen sesuai dengan modul, saya pengen filter yang usia. Nah, di sini si usia ini tuh bisa kita filter dengan istilahnya tambahan kriteria gitu. Nah, di modul sudah dijelaskan nama-nama kriteria yang bisa kita gunakan. Salah satunya saya di sini pengen cari between atau antara. Nah, di situ saya pengen cari karyawan yang usianya di atas 20 tahun, di bawah 30 tahun. Nah, ketika saya klik OK, ternyata tidak ada.
Oke, kita, cari filter yang lain kondisinya, mungkin yang di sini bisa kita ganti 30 tahun, yang di sini kurang dari 40 tahun. Kita coba ya, ternyata ada 4 orang yang berusia dari rentan 30 tahun hingga 40 tahun, yaitu usia 35, 32, 39, dan satu lagi juga 35. Nah, selanjutnya di modul akan dicontohkan selain, yang between itu bisa menggunakan yaitu top 10. Nah, saya pengen, pakai karena, datanya tidak sampai 10, saya pengen pakai 3 aja, 3 item. Nah, top 10 ini biasanya itu yang paling. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kan, saya tadi pilihnya itu yang paling atas top atau yang ini tuh ada bottom atau yang paling bawah. Nah, karena di sini adalah usia, otomatis yang keluar adalah 3 usia yang urutannya paling atas, seperti itu. Kalau misalnya ini ya yang ini kan saya cuma pilih 3 sebenarnya, tapi kalau misalnya ada yang usianya 45 itu 2 orang, jadinya yang keluar adalah 4 nama atau 4 usia yang memiliki rentang usia sesuai yang paling tua atau yang paling banyak di sini, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita bisa gunakan, filter advance atau ini kita balikin dulu, kita, clear semua filternya dulu. Nah, kita tuh bisa pakai advance ini. Nah, advance ini gunanya yang pertama, dia tuh punya 2 aksi, yaitu yang pertama filter the list in place atau proses penyaringan record digunakan langsung di tabelnya, atau yang kedua copy to another location. Nah, ini biasanya kalau another location ini kan kita bisa copy ke bagian Excel yang lain atau ke sheet yang lain kayak gitu. Nah, untuk inputannya sendiri, list range-nya itu adalah yang di blok semua. Nah, otomatis yang sudah dalam, ini ya, garis putus-putus yang berjalan ini. Nah, kriteria range-nya saya tuh pengen ngefilter yang apa sih, saya pengen filter yang pendidikannya tuh S1. Jadi di sini kita tulis lagi kolomnya pendidikan, lalu kita tulis S1, seperti itu. Oh, ininya belum saya filter, jadi dia nggak mau keluar. Nah, ini kita blok dulu. Lalu untuk kriterianya kita blok di sini. Terus oke. Nah, nanti untuk hasilnya dia akan berubah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melanjutkan dengan validasi. Oh maaf, selanjutnya kita akan dengan mengurutkan data. Nah, biasanya ini jadi kita clear dulu. Nah, untuk misalnya saya gini, di sini kan ini kan sesuai dengan, pendidikan, kita ambil aja kayak gitu ya. Nah, untuk mengurutkan kita tuh bisa pakai sortir, yaitu, sort by apa gitu di kolom nama misalnya. Nah, value ini bisa diisi value, cell color, font, atau cell icon. Kita pakai value aja karena kita akan mengurutkan isinya. Nah, itu dengan kriteria, bisa custom juga sih. Ini, A to Z or Z to A kayak gitu. Nah, saya pilih yang ini aja. Nah, otomatis dia akan, di sini kan pendidikannya kan yang kelihatan, apakah dia berpindah atau tidak. Di sini kelihatan dilihat dari pendidikannya. Nah, untuk namanya otomatis akan sesuai dengan, abjad dari mulai A sampai Z, kayak gitu.
Nah, untuk selanjutnya, ini adalah suatu yang lumayan penting di saat kita menggunakan database. Nah, kalau misalnya di isian kan biasanya kita kalau ngisi form atau sesuatu data di internet gitu ya ibaratnya atau Google Form kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya tuh ada isian atau validasi dari data, inputan data tersebut gitu. Misalnya gini, eee, usia ini boleh diisi mulai dari 30 tahun sampai 50 tahun. Nah nah isiannya itu bisa saya validasi seperti ini, data validation, terus di data validasinya sendiri, di sini kita bisa isi desimal atau list date time, atau teks atau custom yang, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya pakai desimal aja. Nah, saya pakai, datanya atau, apa ya, pembandingnya itu pakai between. Nah, between ini saya kasih nilai minimumnya adalah 20 dan maksimalnya adalah 50. Nah, saya sudah setting seperti ini lalu oke. Ketika saya, eee, ini kurang ya saya, berikan ke bawah, istilahnya kalau misalnya kita input lagi otomatis data tersebut akan ikut validasi yang ada di sini. Nah, kita coba aja tadi soalnya saya belum blok sampai bawah. Saya akan masukkan 54 tahun. Nah, masih bisa kan? Karena tadi dia nggak ikut, tervalidasi. Sekarang saya blok dulu sampai ke sini, sampai di bawahnya. Kita oke lagi. Nah, di sini kalau saya masukkan 58 tahun, dia akan keluar, peringatan seperti ini karena kita tadi sudah setting data yang valid atau yang bisa dimasukkan ke dalam kolom tersebut adalah 20 hingga 50. Jadi kalau kurang dari 20, dia tidak akan bisa masuk dan yang lebih dari 50 juga tidak bisa masuk, seperti itu. Nah, untuk, setting yang lain sebenarnya sama sih, teman-teman tinggal coba aja setting di filter, sortirnya, dan advance-nya, atau juga di data validasi. Nah, teman-teman bisa coba tools-tools yang ada di Excel itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan, beralih ke outline dan subtotal. Selanjutnya Oke, selanjutnya ini adalah materi outline. Nah, materi outline itu sebenarnya untuk apa sih, Bu? Gitu. Jadi outline itu sendiri sebenarnya digunakan apabila teman-teman memerlukan kisaran waktu untuk misalnya untuk sebuah pelaporan gitu. Misalnya di laporan di sini saya punya data penjualan. Nah, di dalam data penjualan ini pemiliknya itu mau data penjualan ini dikeluarkan setiap misalnya triwulan gitu kan. Nah, di sini kan ada 3 bulanan dan ini adalah jumlah setiap satu triwulan. Ini triwulan pertama, ini triwulan kedua dan ini semester pertama. Nah, seperti itu. Sebenarnya, filternya atau outline-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Maunya dihitung per apa gitu. Kalaupun ini minta per semester juga nggak apa-apa gitu. Jadi di sini kita akan coba, pemakaian outline sendiri, lagi-lagi sebenarnya fungsi dari outline ini adalah menampilkan data, sama seperti filter dalam database, menampilkan data yang ingin ditampilkan. Misalnya teman-teman lagi presentasi dengan data yang sangat banyak, terus, audiensnya minta misalnya data penjualan di bulan Januari dong gitu, ya udah tinggal difilter aja bulan Januari, otomatis kan akan keluar tuh semua penjualan yang ada di bulan Januari, seperti itu. Nah, untuk outline ini biasanya sih dikhususkan untuk, jangka waktu tertentu. Nah, di sini contohnya adalah triwulan pertama, yaitu setelah bulan Maret, tapi belum masuk ke bulan April. Nah, itu yang dihitung otomatis ini, saya kasih rumus seperti biasa, pakai sum biasa, dari mulai Januari sampai Maret. Nah, yang di trimester kedua sama sampai April hingga Juni, yang di semester pertama
saya bisa tambahkan dari trimester pertama dan trimester kedua, lalu atau teman-teman bisa pakai step yang mulai dari Januari sampai bulan Juni, seperti itu. Nah, ini sama untuk total daerah, ini tinggal disam aja ke bawah, kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, kita perlu klik data. Jadi untuk outline yang pertama, saya pengen mengoutline-kan atau menggrupkan 3 data ini. Karena kan ini mungkin yang dimintakan triwulan yang pertama. Nah, itu pakai langsung grup seperti ini. Nah, itu by kolom. Karena kan ini kolomnya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul tanda seperti ini. Kalau misalnya ini istilahnya bisa disembunyikan, cuma tinggal kayak gini aja. Oh, ternyata di daerah Magelang ini di triwulan pertama itu bisa menjual sebanyak 790. Nah, kalau diminta rinciannya kita tinggal klik aja yang di sini. Nah, kayak gini. Dia akan keluar rinciannya. Nah, untuk triwulan yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama. Tinggal di grup di sini, baik column. Nah, kalau dilihat secara laporan akan mudahnya seperti ini. Oh, ternyata triwulan pertama penjualannya sebanyak ini di Kota Magelang dan triwulan kedua sebanyak ini di Kota Magelang. Otomatis di semester pertama dia akan menunjukkan seluruh totalnya. Nah, kita juga bisa melakukan ini untuk satu semesternya, misalnya kayak gini. Jadi di Kota Magelang tuh berapa ya satu semesternya jumlah total penjualannya, yaitu langsung ketemu seperti ini. Nah, untuk yang ini tadi kan by kolom. Nah, kita bisa juga lakukan hal tersebut itu by row. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah kita bisa grupkan juga by row. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, di daerah 1 totalnya di bulan Januari sebanyak ini, atau bisa juga di daerah total di daerah 1 di triwulan yang pertama itu totalnya adalah 5.000. Di triwulan kedua sebanyak 5.600 dan di semester pertama adalah penjumlahan dari ini. Nah, ini kita bisa lakukan hal yang sama di bagian yang kedua ini. Jadi sama kita bisa lakukan untuk outline-nya. Nah, kita coba dulu. Sebenarnya untuk outline dan subtotal dan filter itu tuh sama. Intinya tuh untuk biar kita tuh jelas melihatnya. Kalau misalnya yang diminta itu hanya tidak semua data, kita tuh lebih gampang untuk mencari datanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan lebih cepat gitu dalam pencarian data. Misalnya kalau mintanya di bulan Januari aja atau bulan Mei aja atau semester pertama aja, itu gimana ya gitu. Nah, seperti ini kita bisa kayak lebih kecil kan. Jadi kalau misalnya total besar, garis besarnya itu kan seperti ini. Penjualan triwulan pertama, triwulan kedua di daerah 1 itu sebanyak ini dalam satu semester, dan dalam di daerah kedua itu sebanyak ini, dan jika di total secara keseluruhan adalah ini gitu. Jadi kalau minta rinciannya tinggal dijabarkan aja rinciannya seperti ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Nah, untuk selanjutnya kita punya ini adalah tentang subtotal. Nah, untuk subtotal
Nah, saya punya data seperti ini gitu ya. Saya punya data ini dan, saya punya filter coba hitung harga unit dan harga per, salesman itu sendiri. Jadi yang ditanya itu siapa sih yang penjualnya atau salesnya dan berapa unit, berapa harga unit yang dia jual itu, bagaimana caranya kita tahu? Kita bisa menggunakan subtotal dari outline. Jadi sama sih caranya menu data, terus pilih dari subtotal. Nah, jadi sini kita bisa cari apa yang dicari, filter apa yang dicari. Jadi misalnya dari sales dan harga per unitnya. Nah, kita bisa pakai oke. Nah, otomatis di sini akan keluar sales atas nama Eli, yaitu menjual unit yang totalnya harganya itu 385.000. Sedangkan Rudy itu menjual dengan total sebanyak 685.000 dan mereka berdua kalau misalnya di apa namanya di total penjualan mereka berdua itu sebanyak 1.070.000. Nah, kita bisa juga pakai misalnya kita mau tahu totalnya ini kan harga per unitnya gitu kan. Nah, kita bisa pakai total yang ini. Nah, otomatis maaf tadi belum saya tentang yang salesnya sama eh, harganya. Oh, kita pakai tipe aja. Nah, ini adalah total unit dan yang ada di sini adalah total penjualannya. Seperti itu. Oh, ini tadi karena belum di outline masing-masing untuk yang salesnya Ellie dan yang satunya salesnya Rudy. Nah, kalau nanti misalnya sudah di outline, dia akan otomatis ada seperti yang tadi, ada Ellie dan Rudy yang di sininya. Seperti itu, semoga bisa difahami. Uh, soalnya, contoh soal dari pembahasan ini bisa diakses di e-learning. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dan nanti apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya atau bertanya ke kelompok yang besok akan membahas tentang database dan juga outline dan juga subtotal. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.